Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sasak lil alamin, sasak untuk dunia. Saudara, kita lanjutkan pembicaraan kita tentang manusia sasak. Dan tentu saja kalau kita bicara manusia sasak, kita akan berbicara tentang masyarakat sasak dengan keseluruhan aspek kehidupannya. Tetapi semua itu berangkat dari satu titik yang menjadi elemen dasar yang menggerakkan seluruh aktivitas manusia sasak secara individu maupun secara kultural. Titik berangkat itu adalah sesuatu yang ada di dalam pikirannya. Kalau di dalam istilah antropologi disebut dengan alam pikiran. Ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat sasak memahami alam dan dirinya. Bagaimana orang sasak memiliki keterkaitan dengan alam dan bagaimana dia memiliki keterkaitan dengan sesama manusianya. Inilah yang menjadi titik dasar. Dan titik dasar ini dari waktu ke waktu bisa berubah, tetapi konsep dasarnya tidak mungkin berubah, yaitu religiusitas. Sikap dari sebuah bangsa dalam memahami keberadaan dirinya dalam kaitannya dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, inilah yang menjadi dasar. Kemudian masyarakat kita pada masa lalu, nenek moyang kita, berpikir tentang dirinya dan alamnya. Bagaimana ia merefleksi diri di dalam alam dan bagaimana alam bisa mempengaruhi pola pikirnya. Inilah yang dikatakan dengan alam pikiran. Konsep dasar, terutama dalam kaitannya dengan masyarakat sasak, konsep dasarnya adalah keyakinan akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Dalam konteks ini, orang sasak menyebutnya Siepeangita atau nenek kaji. Ini terminologi tradisinya. Belakangan setelah dia sadar, setelah dia mendapatkan dakwah, dia berkenalan kemudian dengan Allah, sehingga frasenya disambung menjadi nenek kaji Allah Ta'ala. Ini konsep dasar yang menggerakkan motivasi seseorang untuk berbuat. Konsep dasar ini kemudian diinterpretasikan dari kesadaran dirinya bahwa kehidupan itu semuanya bersumber dari Tuhan yang Maha Esa, dari Si Epeangita, dari nenek kaji Allah Ta'ala. Nah, inilah kemudian yang melahirkan terminologi dalam alam pikiran orang sasak yang menyebutnya sebagai konsep hidup supu. Hidup itu satu. Inilah yang dikatakan dengan alam pikiran dasar masyarakat sasak memahami dirinya, memahami hubungannya dengan makhluk lain, memahami hubungannya dengan jagat raya. Dari konsep hidup supu. Secara kosmologis kemudian konsep hidup supu ini dalam kosmologi disebut dengan sesama pengkosmos, hubungan antara satu pengkosmos dengan pengkosmos lain. Manusia adalah pengkosmos, tanah adalah pengkosmos, batu adalah pengkosmos, tumbuh-tumbuhan adalah pengkosmos, malaikat pengkosmos, langit, matahari,
bulan, bintang, dan sebagainya, termasuk jin, adalah pengkosmos, karena semuanya adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan kesadaran ini ditransformasikan dari generasi ke generasi melalui kearifan tradisi. Kearifan tradisi ini kemudian muncul dalam bentuk perilaku, muncul dalam bentuk ungkapan-ungkapan, muncul dalam bentuk nilai-nilai yang semuanya bersumber dari kesadaran hidup supu. Nah, sehingga kemudian ritual-ritual yang terjadi, kemudian pola-pola komunikasi dengan alam adalah bentuk dari kesadaran hidup supu itu. Nah, muncul kemudian tradisi-tradisi yang mengekspresikan kesadaran hidup supu itu. Mulai dari tradisi yang berkaitan dengan alam. Bagaimana dia menghormati alam atas perjalanan alam sehingga sampai dalam kondisi saat ini kepada manusia, yang disebut dengan historiositas alam. Nah, alam ini bercerita kemudian kepada manusia. Bagaimana ia bisa menjadi lembah, bagaimana ia menjadi gunung, bagaimana ia menjadi ngarai, bagaimana ia menjadi dataran, bercerita. Dan cerita itu kemudian diekspresikan oleh masyarakat melalui tradisi itu dalam bentuk dialog dengan alam. Nah, dialog dengan alam adalah bentuk upaya meminta izin kepada alam untuk memanfaatkan alam itu. Mana yang kemudian menjadi pemukiman, mana yang jadi ladang, mana yang jadi sawah, mana yang jadi hutan. Ini adalah berdasarkan historiositas alam yang dimanfaatkan oleh manusia berdasarkan dialognya dengan alam. Nah, ini kemudian melahirkan ritual-ritual bagaimana memulai membuka tanah, bagaimana mulai menerima musim, bagaimana mulai membuka lahan untuk pemukiman, untuk sawah, dan seterusnya. Inilah ritual-ritual yang merupakan ekspresi dari cara berpikir atau alam pikiran Sasak. Dan tentu saja dalam perkembangannya ini kita banyak yang lalai, dan bahkan ada yang mengabaikannya sama sekali, sehingga kita hanya mengeksploitasi tanah tanpa kita paham bagaimana cara yang terbaik untuk bisa sukses. Kita lihat sekarang banyak saudara-saudara kita yang orang Sasak asli tapi gagal di tanahnya. Tetapi para pendatang justru mereka lebih berhasil dari masyarakat aslinya. Kenapa? Karena dia bisa bicara dengan alamnya. Dia bisa minta izin untuk mengeksploitasinya dan seterusnya. Dan kita harus belajar untuk saling menghargai sesama pengkosmos. Inilah landasan yang pertama di dalam memahami alam pikiran masyarakat Sasak. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.